bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Ester pasal yang keempat, ayat 14. Kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, tetapi bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita kepada satu bagian yang saya beri judul akan timbul suatu pertolongan dan kelepasan. Belajar dari apa yang menjadi pengalaman seorang anak Tuhan di masa lalu yang bernama Ester. Dan tentu saja nanti kita akan menemukan tokoh-tokoh yang lain, ya, tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ester sendiri dilatar belakangi oleh peristiwa dan kemudian menghadirkan beberapa tokoh yang banyak disebut dalam sepanjang kitab tersebut. Kalau kita melihat secara keseluruhan cerita dari Ester dan orang Yahudi ini terjadi di sebuah tempat yang disebut sebagai Benteng Susan, yaitu sebuah ibu kota kerajaan Persia. Ya. Jadi saat itu orang Israel sedang mengalami masa pembuangan ke Babel awalnya, lalu kemudian kerajaan Babel dikalahkan oleh Persia. Lalu muncullah cerita yang sedang kita baca. Kitab Ester itu hanya sampai 9 atau 10 pasal. Jadi kalau Bapak Ibu telaten bacanya, satu hari ini 10 pasal juga bisa selesai. Kalau mau melihat secara keseluruhan, supaya lebih jelas memahami apa yang sedang kita bicarakan pada pagi hari ini. Raja yang muncul di situ bernama Ahasiweros. Itu yang dimunculkan di dalam pasal-pasal awal. Raja Ahasiweros itu dalam nama Ibrani. Tetapi dalam bahasa atau nama orang Persia dia disebut sebagai Kasiyarsan. Atau mungkin kalau kita sering menonton film atau membaca sejarah-sejarah, lebih familiar ada nama yang disebut Xerxes. Dan orang ini atau Ahasiweros ini disebut sebagai Xerxes I. Itu adalah nama Yunaninya. Jadi biasanya secara sekuler lebih familiar sebutan Xerxes, ya. Kalau kita memahami pelajaran sejarah dunia ini. Lalu kemudian ada di situ seorang tokoh yang bernama Haman. Haman bin Hamadeta. Ini orang yang dapat kedudukan tinggi pada awalnya, sejajar dengan Perdana Menteri. Pemerintahan kita di Indonesia saat ini tidak mengenal Perdana Menteri, tetapi awal-awal setelah kemerdekaan dulu sempat ada Perdana Menteri, tapi kemudian tidak cocok karena negara kita menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Perdana Menteri hari-hari ini kita bisa temukan di negara Malaysia dan misalnya negara-negara Eropa dan sebagainya. Ada beberapa yang menggunakan Perdana Menteri. Haman bin Hamadeta, siapa dia? Orang Agag, itu yang dicatat di dalam awal-awal kitab ini. Orang Agag itu saya coba buka lagi adalah keturunan Amalek. Amalek adalah musuh orang Israel yang sering mengganggu dan bahkan berperang. Ya.
Sempat ada perintah Tuhan kepada Saul, raja pertama orang Yahudi, untuk memusnahkan bangsa Amalek. Tapi rupanya Saul tidak taat, dia masih sisakan. Dan kita tahu dalam perjalanan keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, peperangan pertama mereka itu melawan orang Amalek. Orang Amalek ini tidak tahu bagaimana ceritanya, tetapi mereka pasti punya dendam secara khusus kepada orang Yahudi. Itu sebabnya Haman ingin memusnahkan bangsa Yahudi dengan kekuasaan yang ada di tangannya. Lalu tentu saja ada Esther dan kemudian ada Mordekai. Mordekai ini saudara dari Esther. Esther tidak punya ayah ibu. Mordekai adalah orang tua angkatnya. Ya, jadi ada Haman di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada saudara-saudaranya atau anak-anak muda yang ingin memberikan nama anak Haman, itu sebaiknya jangan, karena tokohnya tidak baik dalam Alkitab. Lebih baik dikasih nama Mordekai. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah sejarah awal yang ingin kita bicarakan. Tetapi ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ketidaktaatan Ratu Wasti membuka jalan bagi Esther. Ratu Wasti adalah Ratu Ahasiweros. Dalam sebuah pesta dikatakan, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu, ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukan demikian. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh kasih sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu, ganti Wasti. Jika kita rajin membaca Alkitab, secara khusus dalam kitab Esther, kita akan menemukan cerita bahwa suatu saat seorang raja yang bernama Ahasiweros itu mengadakan pesta. Ratu Wasti juga mengadakan pesta. Suatu saat raja memerintahkan Ratu Wasti untuk menghadap raja, memperlihatkan diri kepada raja dan tamu raja. Karena Ratu Wasti dikenal dengan segala kecantikannya. Tapi kemudian ratu itu menolak, sehingga raja yang kita kenal sekarang, mungkin lebih tepatnya raja sangat marah dan sangat tersinggung karena Ratu Wasti menolak untuk tunduk di bawah perintahnya. Sehingga Ratu Wasti dinonaktifkan sebagai seorang ratu, bahkan dipecat dari pangkat ratunya. Dan untuk itu diperlukan pengganti. Sehingga singkat cerita, maka Esther lah yang terpilih. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, prinsip rohaninya, saudaraku. Jika seseorang tidak bersedia untuk taat, Tuhan sanggup menyediakan orang lain untuk menjadi pengganti. Nah, ini penting kita amati. Banyak orang yang merasa dirinya begitu penting, sehingga kalau dia tidak ada, maka semua tidak berjalan. Tidak juga. Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup menyisakan. Ketika Nabi Elia mengeluh di hadapan Allah. Dan Allah berkata, "Hai Elia, apa yang sedang kau lakukan di tempat ini?" Elia berkata, "Aku sendiri yang bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan." Jadi Elia mengklaim hanya dia sendiri yang masih ikut Tuhan. Tetapi rupanya Tuhan masih menyediakan umat yang sisa. Bukan sisa-sisa ya. Tetapi dalam bahasa Alkitab, umat sisa ini umat yang dikhususkan. Umat yang masih dipisahkan secara sengaja. Yang hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Ratu Wasti memberikan satu gambaran kehidupan, prinsip kehidupan dalam situasi apapun, ya. Bahwa bukan atau tidak pernah ada seorang yang sempurna. Ya, sehebat apapun dia, kalau dia tidak bersedia taat kepada Tuhan, ya, apalagi kepada Tuhannya, maka Tuhan sanggup memunculkan pengganti-pengganti. Lalu kemudian yang berikutnya, Esther itu termasuk keturunan orang yang dibuang, ya. Orang yang dibuang, ya, mengalami pembuangan. Umat Israel itu sedang mengalami pembuangan karena mereka tidak taat. Dan mereka dibuang ke Babel, lalu kemudian jatuh ke tangan bangsa Persia.
Itu seperti pengungsi, lebih hina daripada pengungsi. Lebih hina daripada orang-orang yang sedang mencari suaka politik ya. Hari-hari ini kalau kita sering melihat berita televisi, ada sekelompok bangsa yang pergi dari negaranya karena peperangan, misalnya dari Suriah, dari bagian-bagian negara yang sedang terjadi peperangan, biasanya banyak pengungsi dan mereka sedang mencari suaka politik. Nah, orang Israel bukan saja atau tidak sampai kepada disebut sebagai pengungsi atau orang yang mencari suaka politik. Mereka adalah tawanan sebetulnya. Mereka terbuang. Dan Ester adalah kelompok itu. Tetapi perhatikan bahwa walaupun dia bukan bangsa Persia itu sendiri, bukan bangsawan di kalangan raja atau di dalam komunitas benteng Susan itu, tetapi Tuhan sanggup mempromosikannya. Sehingga perenungan kita juga mengatakan bahwa Allah dapat memakai segala cara untuk mempromosikan seseorang. Ya, jadi Allah dapat memakai segala cara untuk mengangkat seseorang. Asalkan dia adalah orang yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Orang Israel, tujuan dari pembuangannya itu sebenarnya adalah mereka seperti sedang dibersihkan. Ya, dihukum untuk dibersihkan. Dalam masa-masa pengasingan, supaya mereka betul-betul merendahkan diri, karena mereka terlibat dalam penyembahan-penyembahan berhala yang luar biasa. Ya, itu bisa dibaca di dalam Yeremia, ya, Yesaya Yeremia yang begitu menegur mereka dan mereka berkeras hati sehingga akhirnya mereka terbuang ke satu tempat yang jauh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang tidak bersedia untuk taat, Tuhan sanggup menyediakan orang lain untuk menjadi pengganti. Lalu yang kedua, Allah dapat memakai segala cara untuk mempromosikan seseorang. Karena itu, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita bawa hidup kita untuk senantiasa mempercayai dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berikutnya, ada seorang yang bernama Mordekai. Mordekai adalah saudara dari Ester. Suatu saat, di dalam pasal 3 ayat yang pertama saya bacakan, sesudah peristiwa-peristiwa ini, ada cerita-cerita sebelumnya di dalam pasal yang kedua, kita tidak bahas itu. Singkat cerita dikatakan, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Nah, jadi di bawah Ahasiweros ada Haman. Di bawah Haman ada pembesar-pembesar. Sehingga bisa kita pahami atau kita simpulkan dia adalah Perdana Menterinya. Lalu kemudian ayat yang kedua, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Perhatikan, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak bersujud. Ini ada apa dengan Mordekai? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mordekai itu menyadari identitasnya. Identitasnya apa? Identitasnya adalah umat Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Kita harus sadar kita ini pilihan Tuhan juga ya. Saya harus mengatakan bahwa saudara dan saya itu umat pilihan Tuhan. Bukan untuk sombong. Tetapi untuk kita menyadari bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan sehingga kita bisa hidup dalam anugerah Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan. Bukan karena iri hati, tetapi karena ia menyadari keyahudiannya. Umat pilihan Allah. Maka Mordekai tidak bersedia berlutut dan sujud kepada Haman. Orang Yahudi mengalami masa pembuangan karena mereka sedang menjalani masa pemurnian dari penyembahan berhala. Jadi patut difahami bahwa mereka tidak kompromi untuk bersikap sujud dan tunduk pada apapun selain kepada Allah. Mordekai ini harus bersikap hati-hati agar jangan sampai salah 2 kali atau salah sekian kali atau menjadi bagian orang yang bersalah kembali di hadapan Allah karena sujud dan tunduk pada sesuatu yang bukan Allah.
Mordekai betul-betul menyadari itu. Ya. Jadi sujud dan tunduk kepada Haman dia tidak mau. Karena dia tahu yang patut disujud dan ditunduk itu ya. Sujud dan tunduknya. Yang patut menerimanya hanya Allah yang dia sembah. Mordekai ini bersikap sangat tegas ya untuk menunjukkan identitasnya. Dan akibat dari apa yang dilakukan oleh Mordekai, Haman menjadi sangat-sangat marah. Lalu kemudian dia cari tahu siapa orang itu. Ya. Siapa orang yang tidak mau sujud dan tunduk. Lalu kemudian mereka mendapati bahwa memang dia adalah orang Yahudi. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita, saudaraku. Apakah kita sebagai orang percaya itu setiap hari menyadari identitas kita? Apakah identitas Kristen memiliki makna tersendiri bagi kita atau biasa saja? Ya, itu hanya salah satu agama yang ada di Indonesia. Misalnya seperti itu. Atau kita punya pemahaman yang lebih dalam lagi. Menjadi orang Kristen berarti ada sesuatu yang berbeda yang saya miliki. Karena begini, saudaraku, kalau kita hanya menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa, orang di luar sana tidak menganggap biasa. Ya, benar ya? Orang di luar sana tidak pernah menganggap itu sesuatu yang biasa. Kita jangan dibodohi oleh diri kita sendiri. Ah, biasa saja, hanya salah satu agama. Tidak. Kalaupun kita menganggap itu biasa saja bagi diri kita, tapi orang di luar sana tidak pernah menganggap itu biasa-biasa saja. Kita seperti orang yang dibedakan. Kita seperti orang yang diasingkan. Setuju atau tidak setuju, tetapi itulah faktanya. Ya. Apakah kita masih memiliki makna yang terdalam sebagai orang Kristen atau biasa-biasa saja? Apakah kita berani dengan tegas menolak kebiasaan-kebiasaan dunia? Kalau orang lain melakukan dosa itu, ya kita ikut juga melakukan dosa itu, gitu ya. Ada banyak dosa-dosa hari ini yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat secara umum. Ah, biasa itu memang karena perkembangan zaman. Atau kita menilai bahwa, atau kita mengambil keputusan bahwa kita tidak terlibat dalam hal-hal tersebut. Maukah kita hidup dalam kesalahan dan dosa? Maukah kita tidak hidup dalam kesalahan dan dosa yang sering dianggap biasa oleh masyarakat umum pada akhir-akhir ini? Atau kita, ya sudahlah, mengalir saja? Orang Kristen harus menjaga diri di hadapan Allah. Tetapi di sisi lain, dia juga harus memperlihatkan pola hidup yang kudus kepada masyarakat yang dapat menilai dan melihat keseharian kita. Kita tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah. Pertanggungan jawab kita kepada Allah itu bersifat pribadi. Dan orang tidak bisa melihat, hanya kita yang bisa mengetahui. Tetapi pertanggungan jawab kita juga kepada umat manusia. Ya. Jadi jangan kita berdalih, oh di hadapan Allah saya benar. Tetapi di hadapan manusia, kita tidak menjadi terang dan garam. Karena panggilan kita bukan hanya menyembah Allah secara pribadi, memiliki hubungan Allah secara pribadi dengan Allah secara pribadi. Tetapi panggilan orang percaya juga menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai seperti yang firman Tuhan katakan. Oleh karena engkaulah nama Allah dipermalukan di tengah-tengah dunia ini. Umat Israel itu mempermalukan nama Allah secara luar biasa, sehingga mereka dihajar oleh Tuhan. Sehingga mereka harus mengalami masa pembuangan yang sulit. Kita harus menyadari identitas kita itu seperti apa. Sehingga dengan demikian, ada perubahan secara rohani. Jangan biarkan kita dibodohi oleh situasi, oleh kebiasaan yang dilakukan oleh dunia. Sehingga akhirnya kita banyak kompromi dengan dosa-dosa di zaman akhir ini.
Lalu yang berikutnya, dalam pasal 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Ini pernyataan Ester. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian, aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat ini kalau tidak dibaca secara keseluruhan, memang kita tidak akan menemukan poin pentingnya. Jadi ceritanya begitu Haman mendapati bahwa Mordekai tidak mau tunduk, dia cari siapa Haman. Lalu siapa Mordekai. Lalu didapatilah Mordekai itu adalah bangsa Yahudi, termasuk Ester. Orang Yahudi sangat banyak di kerajaan Persia, ya. Lalu kemudian Haman memerintahkan untuk membuat satu undang-undang dan minta restu raja, dan raja menyetujuinya. Namanya raja, kalau seorang perdana menteri sudah mengusulkan, pasti dia dengan gampang untuk menyetujui. Lalu terciptalah undang-undang. Ya, yang tadinya adalah rancangan undang-undang diajukan kepada raja, distempel, dimeteraikan oleh raja. Jadi isi undang-undangnya adalah pemusnahan bangsa Yahudi. Sebuah bangsa yang katanya lain adat kebiasaan dan hukumnya. Tidak cocok mereka hidup di kerajaan Persia. Lalu dimulailah rancangan itu. Kemudian Mordekai mengetahui hal itu, dia menyampaikannya kepada Ester. Kita akan celaka kalau tidak bertindak. Ya. Lalu kemudian dia sampaikan kepada Ester, lalu Ester katakan juga ada satu hal lain yang akan menghalangi saya untuk menghadap raja. Karena apa? Kalau tidak dipanggil oleh raja, lalu kemudian tiba-tiba inisiatif sendiri untuk menghadap raja. Kalau raja berkenan, ya selamat. Diulurkan tongkat emas itu, selamat. Tetapi kalau raja tidak berkenan, resikonya adalah hukuman mati. Itu sebabnya Ester katakan, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi ada aturan di kerajaan Persia, kalau tidak dipanggil, tidak boleh menghadap raja. Kalau nekat menghadap raja, kalau raja memang berkenan, dia akan mengulurkan tongkat emasnya. Tetapi kalau raja tidak berkenan, maka matilah orang yang punya inisiatif tiba-tiba itu. Nah, saudaraku, Ester diperhadapkan dengan hidup atau mati. Lalu tindakan Ester untuk memperkuat jalur diplomasinya adalah dia minta supaya orang berdoa, berpuasa. Jadi, mari belajar dari Ester. Merendahkan diri di hadapan Allah itu penting. Ya, kita harus menyadari betul bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tempatkan diri kita sebagai penyembah Tuhan. Ya. Penyembah Tuhan itu bukan hanya pada saat ada di gereja secara onsite. Secara online pun kita penyembah Tuhan. Bukan hanya pada hari Minggu kita penyembah Tuhan, tetapi hari Senin sampai Sabtu, bahkan sampai hari Minggu, sampai Senin berikutnya, kita ini penyembah Tuhan. Jadi penyembah Tuhan itu tidak bisa dikotakkan, tidak bisa dibatasi di dalam waktu atau di dalam ruangan. Baik onsite maupun online, kita ini penyembah Tuhan. Nah, jadi mari kita bawa diri kita untuk menjadi penyembah Tuhan dalam sikap kita, dalam persiapan-persiapan kita, ya, dalam segala hal. Mari kita menyembah Tuhan. Lalu kemudian di dalam pasal 4 ayat 14. Ya, pasal 4 ayat 14 yang sudah kita baca di bagian awal itu tadi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai menasihati Ester, dia katakan begini, mungkin untuk keadaan seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi tidak ada yang kebetulan bagi hidup manusia. Mungkin untuk mempermuliakan Allah lah engkau ada pada saat ini. Ya, itu yang ingin dikatakan Mordekai. Mempermuliakan dengan apa? Dengan jabatannya. Ya, jabatannya sebagai ratu.
Apakah dalam pekerjaan kita menyadari bahwa dengan jabatan kita bisa mempermuliakan Allah? Coba renungkan, bagaimana caranya kita mempermuliakan Allah dengan jabatan kita, dengan kehidupan keluarga kita, dengan pekerjaan dan usaha kita, dengan seluruh keberadaan kita, dengan semua hal yang kita miliki, kita dapat mempermuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Esther ditantang. Mungkin karena kedudukan seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang sudah kita pelajari maka dapat kita simpulkan. Yang pertama, layani dan taatilah Tuhan selagi masih ada waktu dan kesempatan. Kalau kesempatan atau waktu itu sudah selesai, tidak ada lagi pengulangan. Waktu itu terus berputar, berjalan. Tidak ada pengulangan. Karena itu layani dan mulai hari ini taat kepada Tuhan. Kalau ada yang harus ditinggalkan, tinggalkan. Kalau ada dosa yang harus ditinggalkan, tinggalkan. Kalau ada kehidupan yang tidak benar, tinggalkan. Putuskan sekarang, bukan besok, hari ini. Tuhan mau hari ini. Kalau engkau mendengar suaraku pada hari ini, janganlah keraskan hatimu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Setiap hari menyadari bahwa kemanapun dan dimanapun kita mengemban nama Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Saya sudah bilang dulu, followernya Kristus. Kristen itu pengikut Yesus. Ya. Kristen itu sebenarnya. Nasrani, nggak tahu dari mana itu istilah Nasrani. Tetapi yang benar itu Kristen. Itu yang dikenal di Alkitab. Karena itu hiduplah dalam pimpinan Kristus. Kita ini orang Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Awalnya Kristen itu nama ejekan. Itu pengikut Kristus. Itu penyembah Kristus. Itu Kristen. Tapi kemudian nama itu begitu agung. Melekat pada kita semua. Kristen. Anda Kristen. Saya Kristen. Ya, jangan diperhalus-perhalus. Kristen adalah Kristen. Pengikut Kristus adalah pengikut Kristus. Tidak lebih dan tidak kurang. Nama itu melekat pada kita. Dan kita harus menanggung semua konsekuensinya. Tuhan mau memakai semua kapasitas hidup kita. Hidupmu, waktumu, pikiranmu, hartamu, bakat dan segala yang engkau miliki. Semuanya itu dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tinggal kita mau serahkan atau tidak. Itu ada di tangan kita. Tunggu gerakan dari Tuhan, kata sebagian orang. Saya mau katakan, gerakan dari Tuhan itu kadang-kadang tidak terjadi. Karena apa? Karena kerasnya hati manusia. Biarlah waktu yang mengubah segalanya. Waktu tidak sanggup mengubah manusia. Yang sanggup mengubah manusia itu adalah Tuhannya dan dirinya sendiri. Responnya terhadap Tuhanlah yang membuat dia bisa diubahkan. Jangan sampai seperti Yunus, ditenggelamkan dulu baru berubah. Nah, itu celaka manusia kalau seperti itu. Yunus kan ditenggelamkan dulu ya. 3 hari 3 malam di perut ikan dulu, baru berubah. Dan saya harap umat manusia hari ini tidak perlu seperti Yunus, ditenggelamkan dulu. Setengah mati dulu di perut ikan. Memohon belas kasihan habis-habisan kepada Tuhan di kedalaman yang kita tidak pernah tahu. Di lautan bawah sana. Di dalam kegelapan kehidupannya. Baru dia diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebelum Tuhan menghajar manusia, sebelum Tuhan menenggelamkan, sebelum Tuhan mengizinkan badai menghadang hidupmu, berubahlah. Supaya apa? Supaya lebih ringan perjalanan hidup kita. Lalu berikutnya, seperti Esther, ambillah waktu berdoa, bahkan berpuasa. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk semakin kuat dalam Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini meteraikanlah firman-Mu secara kuat, tegas, dan jelas. Dan akan tertinggal secara nyata dalam hati kami. Sehingga kami akan terus melayani Tuhan. Sehingga setiap hari kami menyadari kekristenan kami. Setiap hari kami mau dipakai oleh Tuhan. Setiap hari kami berdoa, berpuasa, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan lanjutkan ibadah kita.